saya Marciana Evarista Naben, mahasiswa psikologi semester 6 Universitas Nusa Tenggara Kupang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya mengenai toxic relationship atau hubungan yang beracun atau hubungan yang tidak sehat. Nah, sebelum kita bahas tentang hubungan atau toxic relationship, kita perlu tahu lebih dulu apa sih yang dinamakan relationship atau hubungan. Nah, ketika membayangkan untuk memulai sebuah hubungan, baik itu pertemanan, pacaran, dan lain sebagainya, kita pasti mempunyai ekspektasi bahwa kalau saya dengan dia pasti kalau saya berteman dengan dia pasti akan nyaman, atau kalau saya pacaran dengan dia pasti akan cocok. Nah, ekspektasi kita itu rata-rata ketika memulai sebuah hubungan atau relationship itu adalah kenyamanan. Ketika kita berteman dengan dia pasti kita bilang saya berteman dengan dia mungkin nanti cocok, atau mungkin lebih akan seru kalau diajak ngobrol dan bisa nyambung. Adapun yang mengekspresikan atau mengharapkan ketika memulai sebuah hubungan, mungkin karena temannya ini punya motor atau mungkin dia punya kendaraan, mungkin saja dia berekspektasi bahwa mungkin saya berteman dengan dia supaya saya ke kampus bisa nebeng dengan dia atau bisa dibonceng oleh dia. Atau ada yang bilang mungkin saya dengan dia karena dia adalah anak yang pintar, jadi ketika saya mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas dia bisa membantu saya. Sebelum itu kita harus tahu juga apa yang dinamakan hubungan yang sehat atau hubungan yang baik. Nah, hubungan yang sehat atau hubungan yang baik adalah suatu kondisi hubungan di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya itu saling menerima, saling terbuka, saling memberi dukungan, saling menghargai, dan saling memberi ruang dan waktu untuk sama-sama bertumbuh. Nah, hubungan yang sehat itu juga adalah hubungan yang bukan tanpa masalah, tetapi hubungan yang jika ada masalah tetapi mereka bisa punya solusi atau bisa cari jalan keluar untuk bisa selesaikan masalah tersebut. Yang berikut, kalau kita memulai sebuah hubungan dengan ekspektasi awal tadi yang menyenangkan, mungkin dan ternyata ketika kita menjalaninya, hubungan tersebut yang kita rasakan adalah kenapa ya saya menjalani hubungannya ini bukannya senang, bukannya tenang, tetapi saya capek, saya lelah, saya merasa tertekan. Nah, perasaan-perasaan tersebut itu mungkin saja sudah terjerumus ke toxic relationship. Nah, toxic relationship itu sendiri adalah suatu kondisi hubungan di mana orang-orang yang di dalamnya itu lebih banyak mengalami perasaan-perasaan negatif dibandingkan perasaan yang positif. Atau toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat itu adalah hubungan yang mungkin kedua belah pihak itu saling dirugikan atau mereka tidak mendapatkan manfaat dari hubungan mereka. Berikut ada beberapa ciri-ciri yang bisa dikatakan sudah tergolong toxic relationship. Yang pertama itu merasa bersalah atau tidak puas dengan hubungan yang dijalani sekarang. Artinya bahwa hubungan yang mungkin dia jalaninya itu biasa-biasa saja dan dia tidak mendapatkan manfaat atau dia tidak merasakan hal-hal positif dari hubungan yang dia jalani. Yang berikut dilandasi oleh perilaku perasaan rasa takut, marah, dan rasa bersalah. Artinya bahwa ketika dia mau melakukan suatu kegiatan atau hal yang dia sukai, dia selalu menahan diri karena dia rasa bahwa nanti pasangannya itu marah.
Yang berikut adalah perasaan dan kebutuhannya diabaikan dalam hubungannya. Yang dia rasakan adalah hubungannya dia itu begitu-begitu saja. Dia tidak dia tidak merasakan hal-hal yang sebenarnya dia rasakan dalam sebuah hubungan. Yang berikut adalah merasa takut jika partnernya marah. Itu sama seperti yang tadi, dia ingin melakukan suatu kegiatan tapi dia selalu takut bahwa pasangannya akan marah. Yang berikut adalah merasa dimanfaatkan, dieksploitasi, dan tidak dihargai. Artinya bahwa dalam hubungan yang dia rasakan adalah mungkin pasangannya selalu memanfaatkan dia, selalu tidak menghargai dia, selalu misalnya selalu memukul dia, tidak menghargai privasi. Nah, hal-hal tersebut itu bisa digolongkan atau bisa digolongkan ke toxic relationship. Yang berikut adalah penyebab dari toxic relationship. Yang pertama itu kurangnya empati. Nah, empati itu sendiri adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Nah, seseorang yang memiliki kurangnya empati, dia bisa saja melakukan hal-hal yang menyakiti pasangannya tanpa dia berpikir bahwa pasangannya mungkin akan tersakiti, atau dia selalu melakukan sesuatu hal tanpa memikirkan pasangannya. Yang berikut itu adalah adanya permasalahan atau isu personal. Nah, orang tersebut itu dia mungkin dia berhubungan dengan orang tersebut atau dia memilih untuk pacaran dengan dia karena mungkin dia rasa dia bisa menjadi penyelamat atas masalah yang dihadapi. Yang berikut itu adalah kurangnya pemahaman akan dirinya sendiri. Artinya bahwa sebelum dia memahami dirinya sendiri, dia memulai sebuah hubungan itu karena dorongan dari orang lain. Misalnya ada yang bilang kenapa di usia yang sudah dewasa atau sudah remaja tapi belum punya pacar. Nah, hal tersebut itu membuat dia untuk terdorong untuk menjalin sebuah hubungan tanpa memahami dirinya sendiri. Nah, yang berikut ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk ketika kita sudah tahu bahwa hubungan yang kita jalani itu adalah toksik. Yang pertama itu ajak diri sendiri untuk berdiskusi. Tanyakan pada diri sendiri apa yang kita rasakan dalam hubungan kita, rasa cinta dan kasih sayang apa yang kita inginkan dari hubungan kita. Kita bisa tanya manfaat yang kita dapat dari hubungan kita itu apa, dan kira-kira dampak negatifnya apa. Yang berikut itu adalah setelah kita ajak diri kita untuk diskusi, kita juga jangan lupa untuk merawat diri kita sendiri. Artinya bahwa kita memberikan waktu untuk menenangkan diri kita sendiri, misalnya melakukan hobi, misalnya jalan-jalan, melakukan hobi misalnya jalan-jalan atau nonton film, dan atau bisa ajak teman kita untuk berdiskusi. Nah, hal tersebut itu kita lakukan tanpa melibatkan pasangan kita, artinya kita lakukannya dengan sendiri. Yang berikut itu adalah kita lakukan sendiri dan kita bisa merumuskan kembali apa yang kita inginkan dari hubungan kita. Yang berikut itu adalah komunikasikan. Setelah kita berdiskusi dengan diri sendiri, kita bisa menenangkan diri kita sendiri, kita bisa komunikasikan ke pasangan kita apa yang kita inginkan dari hubungan yang kita jalani, atau apa yang kita rasakan dalam hubungan yang kita jalani. Yang berikut itu setelah kita komunikasikan ke pasangan kita
kita bersiap-siap untuk menerima respon dari dia, entah respon negatif atau positif. Kita bersiap-siap untuk menerima. Setelah itu kita bisa ambil keputusan untuk melanjutkan hubungan tersebut atau tidak. Yang berikut itu adalah cobalah kenali dan kembangkan diri. Nah, setelah itu kita harus tahu diri kita seperti apa supaya kita bisa kembangkan. Jika bersama justru menyakitkan, jangan dipaksa, kesian kamu. Sebenarnya bisa saja kalian sedang saling menyakiti karena memaksa untuk bersama. Cobalah untuk ambil jarak supaya sakitnya mereda, dan jangan lupa untuk berserah kepada Tuhan. Kalaupun jodoh pasti akan kembali. Terima kasih.